Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha nahnu narzukuk. Perintahkan anak istrimu untuk sholat dan gak usah khawatir masalah rizki, kata Allah, kami jamin rizki mereka. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Karena pembeda antara orang Islam, orang mukmin dan orang kafir ketika dia meninggalkan sholat. Al-farqu bainana wa baina syirki wal kufri tarku sholat. Kata Nabi SAW, yang membedakan kita dengan orang kafir ketika kita meninggalkan sholat. Semua kamera jenis apapun, mari menjadi bagian dari menciptakan generasi Qurani berprestasi dan berwawasan global bersama SMPIT Boarding School Asyabab Caringin Bogor. harapannya setelah nanti santri lulus dari pesantren kami, mereka memiliki hafalan 30 juz dalam jangka waktu 3 tahun. Ayo segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu di pesantren kami yang asri, sejuk, dan insya Allah mendukung untuk menjadi generasi Qurani, berprestasi, berakhlak mulia, dan berwawasan global. Segera daftarkan putra kesayangan Anda di SMPIT Pesantren Asyabab. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jamaah ma'asyiral muslimin, salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat takbir, tahlil, tahmid sudah menggema seantero alam. Para jamaah pun yang melaksanakan haji sudah melaksanakan wukuf. Al-hajju Arafah. Semoga jamaah haji yang pergi haji tahun ini Allah Azza wa Jalla memberikan predikat haji mabrur. Sebagaimana Nabi SAW menjamin dan berjanji, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Orang yang mendapatkan predikat haji mabrur dari sisi Allah, maka tidak ada balasan yang setimpal untuknya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, berbicara tentang Idul Adha tidak lepas dari fenomena 3 manusia yang Allah Azza wa Jalla abadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Dia adalah seorang ibu, dia adalah seorang ayah, dan dia adalah seorang anak. Ibu yang bernama Siti Hajar, Sayyidah Hajar, yang mana Allah Subhanahu wa taala abadikan bagaimana kesabaran beliau sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan juga kisah tentang seorang ayah yang soleh, seorang suami yang soleh yang bernama Ibrahim alaihi salam, dan juga kisah tentang seorang anak yang soleh yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan dia taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah Nabiullah Ismail alaihi salam. Jamaah rahimakumullah, pada khutbah yang singkat ini insyaallah kita tidak akan melebar, tidak akan panjang. Kita akan bahas satu ayat Allah Azza wa Jalla yang berkumpul di dalamnya 3 manusia mulia ini, yaitu dalam Quran surat Ibrahim. Bapak, Ibu, Saudara yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam Quran surat Ibrahim ayat 37, Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Ibrahim dari negeri Palestina yang subur, yang begitu banyak tanaman, yang sampai Allah Azza wa Jalla bersumpah demi makhluknya yang bernama Wattini wa Zaitun, demi buah tin, buah zaitun, yang menunjukkan bahwasanya negeri ini subur, yaitu negeri Syam, yaitu Palestina. Dari negeri Palestina yang subur, Allah Azza wa Jalla perintahkan Nabiullah Ibrahim untuk meletakkan kekasih hatinya, buah hatinya di sebuah negeri yang kering kerontang, tidak ada tanaman dan tumbuhan, yaitu negeri Mekkah. Dari Palestina berjalanan Nabi Ibrahim bersama istri tercinta dan anak beliau ke negeri yang gersang, negeri yang tidak ada tanaman. Bayangkan jamaah rahimakumullah, negeri yang tadinya banyak air tiba-tiba diletakkan di negeri yang tidak ada air sama sekali. Di negeri yang ada buah-buahan tiba-tiba dihadirkan di negeri yang tidak ada buah-buahan sama sekali. Sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak meninggalkan Nabi Ismail dan Siti Hajar, Siti Hajar berlari untuk
memanggil Nabi Ibrahim? Karena secara logika, secara akal sehat manusia, bagaimana akan diletakkan di negeri yang tidak ada tumbuhan, tidak ada air, bahkan tidak ada manusia? Siapa yang akan membantu mereka? Siapa yang akan menolong mereka? Tapi ini istri salehah, ini istri yang taat, ibu yang salehah, ibu yang taat. Dia bertanya kepada sang suami, ila aina tadhhab? Kemana engkau akan pergi wahai Ibrahim? Engkau tinggalkan kami di tempat ini. Nabi Ibrahim tak mampu menoleh, tak mampu menahan kuasa air mata yang turun. Sampai 3 kali ditanya, aina tadhhab? Kemana engkau pergi wahai Ibrahim? Kemana engkau pergi Ibrahim? Kemudian pertanyaannya dirubah oleh Siti Hajar, Sayyidah Hajar. Apa kata Sayyidah Hajar? Allahu amaraka hadza? Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meletakkan kami di negeri yang kering kerontang ini? Nabi Ibrahim mengatakan, na'am, betul. Ini wahyu Allah. Saya diperintahkan dari negeri Palestina yang subur ke tempat negeri yang kering kerontang, yaitu Mekkah Al-Mukarramah. Apa tanggapan respon dari istri solehah, ibu yang solehah? Wahai Ibrahim, kalau begitu tinggalkan kami, nggak apa-apa. Kalau memang perintah Allah dan kami menjalankan perintah Allah, idzan lan yudayyi'ana. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allah tidak akan membiarkan kami. Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Gak apa-apa engkau meninggalkan kami. Kalau Allah yang merintahkan dan kami taat perintah Allah, kami akan dijamin hidup kami dunia akhirat. Kami gak akan kelaparan, kami gak akan melarat, kami tidak akan susah, kami tidak akan menderita kalau kami menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Subhanallahil azim. Apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim hendak pergi meninggalkan Mekkah untuk melanjutkan dakwah di negeri Palestina? Nabi Ibrahim berdoa mengangkat kedua tangannya, dan doa Nabi Ibrahim diabadikan dalam Quran surat Ibrahim, yang mana kalau semua umat Islam mengamalkan apa yang didoakan Nabi Ibrahim, demi Allah tidak ada satupun yang akan merasakan penderitaan baik di dunia maupun di akhirat. Apa itu permintaan Nabi Ibrahim? Yang gara-gara doa ini Mekkah menjadi negeri yang subur, negeri yang ramai, negeri yang bahagia, yang tidak ada satupun kesengsaraan di sana. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, saya sudah menjalankan perintahmu. Engkau memerintahkan saya meletakkan istri anak saya di negeri tandus ini, saya laksanakan. Rabbana, jadikan mereka sebagai orang-orang yang cinta sholat, mendirikan sholat. Jangan sampai mereka lalai kepada Engkau ya Allah. Engkau pencipta, Engkau yang mengatur, Engkau yang akan mematikan kami, menghidupkan kami kembali nanti yaumul qiyamah. Jadikan mereka menjadikan sholat sebagai rutinitas mereka. Tujuan hidup mereka ibadah di dunia ini, bukan buat main-main. Jadikan kecintaan hati anak istri saya sholat. Yang kedua baru faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikan hati manusia kasihan, tidak melukai perasaan anak istri saya, tidak melukai fisik mereka. Warzuqhum minats tsamarat, dan beri mereka rizki buah-buahan dari sisimu ya Rabbana. Jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan doa Nabi Ibrahim ini, kita akan menemukan jawaban kenapa Mekkah menjadi negeri yang paling kaya sampai hari ini, sampai yaumul qiyamah, karena penduduknya rajin sholat. Kita lihat di tengah-tengah kaum muslimin di Indonesia, yang katanya kita mayoritas Islam, mayoritas menganut agama Islam, berapa jumlah yang sholat? Negeri yang tandus menjadi negeri yang kaya raya karena sholat. Tapi negeri yang sumber daya alamnya kaya, dari Aceh sampai Papua, tapi kenapa masih banyak rakyatnya yang hidup di bawah garis kemiskinan? Mungkin jawabannya, dan pasti jawabannya, karena mereka meninggalkan sholat.
Karena Allah menjamin siapa saja umat Islam yang menjaga sholat, maka Allah akan memberikan dia rizki, dijamin rizkinya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Taha, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha nahnu narzukuk. Perintahkan anak istrimu untuk sholat dan gak usah khawatir masalah rizki, kata Allah, kami jamin rizki mereka. Yang kita sedihkan, sholat Idul Fitri, Idul Adha, seluruh rumah berbondong-bondong untuk ke masjid. Tapi ketika sholat 5 waktu berkumandang, kemana gerangan yang ramai ini? Nabi Ibrahim mengajak anak istrinya untuk menjadi pribadi yang rajin sholat. Dan itu doa Nabi Ibrahim. Dia tidak minta Ismail menjadi gubernur Mekah. Dia tidak meminta Ismail jadi pengusaha kaya raya. Tapi yang diminta, ya Allah, jadikan Ismail jadi rajin sholat. Allah abadikan lagi doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan saya rajin sholat, anak cucu saya rajin sholat. Karena pembeda antara orang Islam, orang mukmin dan orang kafir ketika dia meninggalkan sholat. Al-farqu bainana wa baina syirki wal kufri tarku sholat. Kata Nabi SAW, yang membedakan kita dengan orang kafir ketika kita meninggalkan sholat. Sholat adalah identitas diri sebagai seorang muslim. Sholat adalah identitas diri sebagai hamba Allah, yang mana kita berkomunikasi dengan Allah pencipta kita. Kalau sama Allah pencipta kita sudah tidak ada komunikasi, jangan pernah berharap pada kebahagiaan dalam hidup di dunia dan di akhirat. Yang kita sedihkan, abil khusus jamaah sholat subuh 3 malam Masjidil Aqsa pernah diserang, dibakar oleh Perdana Menteri perempuannya. Dia tidak bisa tidur. Apa yang dia katakan kepada ajudannya? Saya takut nanti ada orang muslim yang menyerang kami, Israel, negara Suriah, negara Yordania, tetangga Irak, Arab Saudi. Tak kunjung balasan didapatkan dia karena membakar Masjidil Aqsa. Keluarlah statement dia. Dia mengatakan apa? Kalau seandainya sholat subuhnya orang Islam jumlahnya sama seperti sholat Jumat, maka Israel akan mampu dikalahkan oleh orang muslim. Kekuatan umat Islam ada di sholat berjamaah, wabil khusus sholat subuh. Sebelum beraktivitas kemanapun mencari dunia kita, Allah dulu yang kita cari, sehingga keberkahan Allah turunkan buat kita semua. Jamaah rahimakumullah. Dan terbukti doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Ismail kecil, rajin sholat, rajin menunaikan perintah Allah azza wa jalla. Datang kembali Nabi Ibrahim alaihi wassalam untuk menjalankan perintah Allah yang kedua, yaitu apa? Menyembelih anaknya. Ya Ismail, inni ara fil manami anni athbahuk fanzur madza tara. Ismail, saya lihat di mimpi saya menyembelih kamu. Kata Imam Qurtubi, mimpi ini didatangkan 3 kali. Sehingga mimpi kalau 3 kali kepada para nabi itu adalah wahyu dari Allah. Apakah Nabi Ismail ngibrit lari? Karena sholat membentengi dia, menjaga akidah dia. Apa yang dikatakan? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiruni insyaallah minas sabirin. Hei bapakku tercinta, jangankan nyawaku, apapun yang engkau minta ku berikan. Lakukan apa yang engkau diperintahkan oleh Allah azza wa jalla. Falamma watallahu lil jamid, ketika sudah hampir pisau, sudah mau menyembelih Nabi Ismail, Allah azza wa jalla berfirman dalam Quran surat As-Saffat ayat 103 sampai 113. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Kami ganti Ismail dengan seekor kambing dari surga. Salat jamaah rahimakumullah. Tidak ada jalan kemuliaan umat Islam hari ini, kekayaan umat Islam hari ini, kecuali ketika umatnya menjaga sholat. Ketika mereka meninggalkan sholat, berarti dia meninggalkan Allah. Dia meninggalkan Allah, dia meninggalkan sang pemberi rizki. Kalau sang pemberi rizki saja yang memberikan dia mata, yang memberikan dia kaki, yang memberikan dia tangan ditinggalkan, maka siapa lagi yang dia akan cari? Pergi ke kantor jam 7 pagi sampai jam 5 malam, jam 5 sore, bahkan malam larut. Pergi dalam keadaan anak tidur, pulang dalam keadaan anak sudah tidur.
Kenapa? Saya dapat gaji sebulan sekali. Saya dapat kendaraan dinas. Saya dapat mobil dinas. Saya dapat rumah dinas. Dia lupa. Allah memberikan dia mata. Mana yang lebih mahal? Mata yang Allah berikan apa mobil yang bos Anda kasih? Allah kasih ke Anda kaki. Mana yang lebih mahal? Mobil BMW, Alphard, Velfire, apa kaki yang Allah berikan? Kenapa ketika panggilan manusia Anda begitu rajin, tapi panggilan Allah yang memberikan segalanya, Anda malah malas-malasan? Maka oleh itu jamaah rahimakumullah, kita praktekkan doa Nabi Ibrahim. Allah akan berkahi negeri kita. Allah akan angkat kemuliaan negeri kita. Allah akan berikan kekayaan seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya Allah ya rahman ya rahim. Kami enggak tahu kapan kami akan wafat, tapi satu permohonan kami ya Allah, tetapkan hati anak cucu kami dalam ibadah kepadamu ya Allah. Tetapkan hati anak istri kami dalam keadaan taat kepada perintahmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, orang tua kami yang sudah ada di alam barzah, lapangkan kubur orang tua kami, jadikan kubur orang tua kami raudhatul jannah, taman surgamu. Jangan siksa di alam kubur mereka ya Rabbana. Kami sayang, kami cinta ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di sisa-sisa umur kami ya Allah, jadikan kami pejuang-pejuang agamamu ya Allah. Jadikan kami pejuang-pejuang untuk negeri kami yang kami cintai, kami sayangi ini ya Allah. Jauhkan negeri kami dari orang-orang yang ingin memecah belah. Jauhkan kami dari orang-orang yang ingin menghancurkan negeri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jaga negeri kami. Hadirkan pemimpin yang takut kepada Engkau ya Allah, yang sayang kepada umat, kepada rakyat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Ghaffar ya Wadud. Rabbi ja'alna muqimah salat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sebagaimana Nabi Ibrahim meminta dan Engkau kabulkan agar anak cucunya menjadi rajin salat, maka begitupun permintaan kami ya Allah, jadikan anak cucu kami rajin salat ya Allah. Betapa sering kami meninggalkan salat ya Allah, padahal salat tidak lama, membutuhkan waktu hanya sebentar ya Allah. Oleh itu kami bertaubat taubatan nasuha, beristighfar kepadamu ya Allah, memohon ampunanmu ya Allah atas kelalaian kami. Bahkan Engkau akan menjamin orang itu masuk neraka kalau dia meremehkan solat. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa mereka masuk neraka saqar? Mereka tidak pernah solat waktu hidup di dunia ya Allah. Kami takut neraka-Mu ya Allah, kami takut azab-Mu, kami takut siksa-Mu ya Rabbal Alamin. Di hari yang penuh ijabah doa ini ya Allah, jadikan kami ya Allah, menjadikan salat sebagai tujuan hidup kami, ibadah sebagai tujuan hidup kami, bukan dunia sementara dan hina ya Allah. Engkau tidak pernah memuji satu ayat pun tentang dunia ya Allah, bahkan Engkau menghina dunia ini. Maka oleh itu ya Allah, jadikan hati kami cinta negeri akhirat, cinta surga, cinta ibadah ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan Engkau cabut nikmat iman yang Engkau sudah tetapkan di hati kami ya Allah, yang Engkau sudah pasang di hati kami. Jangan Engkau cabut ya Allah. Ini nikmat iman lebih mahal daripada dunia seisinya. Nikmat Islam lebih mahal dari uang berapapun harganya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun ini. Semoga bermanfaat.